Langsung kita mulai dari rumus B1. Tentukan fiil antara madhi, mudhari, amar, nahi. Qarana termasuk fiil yang mana? Bukan mudhari, bukan amar, bukan nahi. Qarana fiil madhi ikut wazan fa'ala. Qarana fa'ala yufa'ilu mufa'alatun fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Kemudian tasrif lugawinya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Begitu juga qarana. Qarana yuqarinu muqaranatun fahuwa muqarinun. Lalu istilahnya qarana, qarana, qaranu. Jadi istilahi lugawi. Begitu juga dhamirnya wa huma hum, hiya huma hunna. Dengan teori tentunya terserah dari pembimbing. Kalau yang saya gunakan sebagaimana yang telah saya sampaikan, tangan kanan digunakan isyarah untuk dhamir laki-laki, sedangkan tangan kiri digunakan isyarah untuk dhamir yang menunjukkan perempuan. Jari satu menunjukkan kesatuan menunjukkan satu antara laki-laki atau perempuan. Begitu juga jari dua digunakan untuk menunjukkan laki-laki atau perempuan, dan jari tiga digunakan untuk menunjukkan jamak antara laki-laki atau perempuan. Artinya dengan kanan dan dengan tangan kiri. Terhitung jamak adalah mulai dari angka 3 dan seterusnya. Dilanjut, rumus B2. Setelah rumus 1 anak sudah paham, maka berikutnya adalah rumus B2. Tentukan fiil antara mujarrad atau mazid. Mujarrad artinya asli, mazid artinya tambahan. Kemudian diajak pada melihat lafal tersebut. Seperti di sini, qarana, mujarrad atau mazid. Qarana adalah mazid sebab terdapat tambahan, yaitu huruf alif setelahnya fa fiil. Asalnya kan fa fiil, ain fiil, lam fiil. Ini ada alif, berarti alifnya ada alif tambahan. Nah, apabila di lafal tersebut terdapat tambahan, maka disebut dengan mazid. Dengan demikian, qarana adalah madhi mazid. Madhi menurut kesimpulan rumus B1, mazid menurut pilihan di rumus B2. Rumus B2 berikutnya, tentukan fiil antara mabni atau mu'rab. Mabni tetap, mu'rab baru-barubah. Nah, qarana ternyata mabni. Kenapa? Karena fiil madhi hukumnya mabni. Dasarnya fiil madhi mabni. Wa fi'lu amri wa mudhiyyin buniya wa arabu mudhari'an inuriya min nuni tawkiti mubashiri wa min nuni inatin yaruna mamputin. Fi'il amar dan madhi hukumnya mabni, mudhari hukumnya mu'rab jika sepi dari adanya nun taukid dan nun ta'nis. Bicaralah dengan kata-kata manis. Ini dasar fi'il madhi hukumnya mabni. Begitu juga amar dan mudhari pembahasannya nanti. Qarana, kalau tadi dia menurut B1-nya adalah fi'il madhi hukumnya mabni. Mabni apa qarana? Mabni fathah. Huruf terakhir dibaca fathah. Nah, dasarnya
Wa akhirul madhi tahan hu mutlaqa wa dhamma imbi wa min jamin ulhiqa. Akhirnya madhi dibaca dengan fathah, jika ada wawu jamak maka dhammah. Lanjut rumus B2 berikutnya. Tentukan fi'il antara lafal qaranah, kita tentukan antara maklum atau majhul. Qaranah kalau maklum itu aktif, majhul artinya pasif. Qaranah adalah madhi maklum. Apa cirinya madhi maklum? Huruf awal dibaca fathah. Qa. Huruf awal dibaca fathah. Itu cirinya madhi maklum. Kalau cirinya madhi maklum, di madhi mabni fathah, huruf terakhir dibaca fathah. Itu namanya madhi mabni fathah. Dasarnya qaranah adalah madhi maklum. Wasakinim dhamir rafin hurika wa batu ma'lumin bi fatin sulika. Awalnya fathah madhi maklum sulasi, jika ada dhamir rafa sukun pasti. Setelah rumus B1, B2 selesai, tentunya dari rumus utama semuanya itu melalui proses rumus utama untuk membedakan antara isim, fi'il, hurufnya. Kemudian jika isim maka rumus berikutnya A1, A2, A3. Jika fi'il maka B1, B2, B3. Nah setelah ini uraian utama selesai, B1 selesai, B2 selesai, maka berikutnya adalah rumus B3. Rumus B3 atau A3 ini sama-sama menjadikan sebuah susunan lafal tersebut. Kalau di A3 menjadikan susunan mubtada khobar, tapi kalau di B3 ini ada rumusannya fi'il, yaitu menjadikan susunan fi'il fa'il. Rumus B3, jadikan susunan lafal menjadi titik, fi'il, fa'il, pelengkap. Apa yang menjadi titik? Disebut titik di sini adalah walau. Wa disebut bayangan titik juga. Qad laqad malama itida ahal semua wa. Fa. Lalu fi'ilnya adalah qaranah. Awal kalimatnya berarti fi'il di sini. Apa? Qaranah. Fi'il apa? Madhi itu tadi. Kemudian setelah fi'il itu ada fa'il yang dibayangi pertanyaan apa jika tidak berakal dan siapa jika berakal. Apabila setelahnya fi'il tidak dibayangi pertanyaan apa atau siapa, maka bukan menjadi fa'il melainkan menjadi pelengkap. Tadi walau qarana, dan apabila bersamaan siapa, huwa, jadi fa'ilnya berupa dhamir. Karena apa? Karena fa'ilnya maksud saya berada sebelum fi'il, yaitu makmum. Wa ayyusallimal ma'mumu ba'da firagil imami min taslimataihi. Walau qaranahu jaza. Itu sebelumnya. Jadi fa'ilnya adalah dhamir huwa. Walau dan apabila qarana bersamaan siapa huwa, bersamaan hu pada imam, jadi dhamirnya adalah fa'ilnya berupa dhamir huwa yang kembali pada makmum. Kemudian hu sebagai pelengkap. Qarana fi'il, fa'ilnya berupa dhamir karena fa'ilnya tertulis sebelum fi'il.
Jadi fa'ilnya berupa dhamir, yaitu berdhamir huwa korona. Huwa kalau korona huma. Korona berdhamir huwa. Yang kembalinya pada lafal sebelumnya, yaitu makmum. Kemudian hunya menjadi apa? Pelengkap. Jadi walau koronahu adalah susunan titik, fi'il, fa'il, pelengkap. Korona, fi'il, fa'il, hu pelengkap. Itu. Maksud di sini adalah pelengkap itu adalah maf'ul ya. Pelengkap itu di jilid 4 nanti. Ada hal, ada tamyiz, itu masuk pelengkap itu maksudnya. Ada maf'ul li ajlih, ada maf'ul fih, itu masuk pelengkap. Lalu jawab itu nanti akan dibahas di jilid 5 sekaligus dengan mudhari' dan amar. Dengan demikian berarti hu dalam susunan koronahu ini dalam mahal nasab menjadi pelengkap atau maf'ul. Hu adalah dhamir muttasil untuk mufrad mudzakkar yang kembali pada lafal sebelumnya. Semua dhamir hukumnya mabni. Dasarnya adalah wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur kalafdhi manusib. Semua dhamir juga mabni hukumnya lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya. Hu mabni dhammah. Qarana adalah fi'il madhi karena mufrad mudzakarnya ikut wazan fa'ala. Inilah yang menjadi pokok pembahasan di dalam latihan mengurai wazan madhi mazid fa'ala. Adapun seperti jawab dan syarat, lau dan jaza ini pembahasannya ada di jilid 5. Sedangkan kabaqiyatil arkani ini sudah selesai mulai dari jilid 1. Di mana kafnya adalah kata depan, yaitu huruf jar. Huruf jar disebut dengan kata depan. Kalau kanya huruf jar berarti baqiyati kata setelah huruf jar hukumnya majrur. Baqiyati tanda jarnya kasrah. Ti. Kemudian baqiyati tanpa al dan tanpa tanwin karena menjadi mudhaf. Baqiyati mudhaf, selain mudhaf ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Al arkani. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Tanda jarnya kasrah. Nih. Kenapa tanpa tanwin? Karena ada al. Di pembahasannya sudah mulai jilid 1. Silakan diurai. Itulah pembahasan kali ini dan kita lanjutkan materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Atas kehilafan, salah penyampaian dan tulisan, mohon kritik dan saran Anda. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.